Bayu Charlie Birpam akan menerangkan. Mas Bayu, gimana untuk penjodohan itu sejak kapan? Usia penjodohan perkutut bangkok itu sejak usia 5 bulan sudah bisa kita jodohkan, Pak. Dengan usia 5 bulan tersebut kita memudahkan kita untuk menjodohkan, karena dengan sendirinya mereka akan jodoh, Pak, tanpa proses kita jodohkan lagi, Pak, di situ. Dalam sangkar gitu ya? Iya, Pak, itu. Cuma dengan usia 5 bulan ini mungkin nanti hasilnya akan kurang sempurna atau kurang baik, karena logikanya, Pak, usia 5 bulan ini istilahnya usia masih muda sekali, Pak. Istilahnya usia pernikahan dini, Pak. Untuk usia yang sebenarnya ideal itu paling tidak minimal 1,5 tahun, Pak. Usia 1,5 tahun ini dari segi seksualnya itu sudah matang, sel sperma dan sel telurnya itu udah matang sekali. Makanya di sini dengan usia 5 bulan ada asumsi peternak mengatakan produksi 1 sampai ke 5 itu kualitasnya akan kurang. Kualitas akan bagus itu yaitu produksi yang di atas 5 kali, Pak. Dengan sendirinya asumsi kalau 5 bulan kita jodohkan dengan 5 kali beranak, paling tidak usia sudah di atas 1,5 tahun, Pak, itu. Gitu. Iya, masalah usia ini terserah panjenengan yang menentukan, Pak. Istilahnya mau usia 5 bulan atau usia 1,5 tahun itu terserah panjenengan, Pak. Itu. Ya. Bisa ini kan dari kegiatan itu kan ada juga pemandian itu, gimana kira-kira untuk pemandiannya? Siapa sebelum kita jodohkan burung terlebih dahulu istilahnya harus kita mandikan, Pak. Cuma memandikan ini berbeda sekali dengan memandikan burung yang untuk lomba, Pak. Kalau burung untuk lomba itu istilahnya harus mandi basah, Pak. Basah seluruhnya. Coba kalau ini hanya sekedar kena angin aja, Pak. Kena angin. Contohnya seperti ini, Pak. Ini burung jantan. Burung jantan kita mandikan cuma sekedar basah aja, Pak. Ini syarat untuk memandikan supaya nanti istilahnya kalau malam hari itu tidurnya supaya berdampingan, Pak. Contohnya seperti ini, Pak. Ini tidak perlu basah sekali, Pak. Tidak perlu basah sekali. Harus hati-hati ya, Pak, ya, kalau memandikan jangan sampai biar terbang ini. Iya, soalnya bulunya ini licin sekali, Pak. Licin sekali. Ini nggak pakai ramuan apa gitu? Kita kasih ekstra podeng, Pak. Ekstra podeng yaitu berupa minyak ikan. Minyak ikan seperti ini, Pak. Seperti ini. Iya, minyak ikan ini harus kita rendam air untuk beberapa menit, Pak, supaya satu istilahnya licin dan empuk, Pak. Jangan sekali-sekali melolokkan yang belum direndam air, Pak. Nanti akan kesendak dan burung akan mati. Ya, biar lunak gitu ya? Iya, betul. Iya, betul. Ini kita tunggu sampai beberapa menit. Nah, setelah licin baru kita suapkan, Pak. Kita suapkan. Nah, contohnya suapkan seperti ini, Pak. Ini kan udah mulai licin, dan mulai lunak. Kita masukkan, kita dorong, kita urut lehernya, Pak. Kita urut lehernya. Urutan gitu ya? Iya, betul. Selain minyak ikan, yaitu ada juga berupa kacang hijau yang sudah direndam, Pak. Toge gitu ya? Toge, ya, misalkan sudah kita rendam kemarin, baru kita kasihkan untuk saat ini. Ini cukup 5 butir saja, Pak. Oh, 5 butir. Iya. Kenapa harus 5 butir? Ya, kebanyakan karena komposisinya 5 butir, Pak. Nanti kalau kebanyakan kasihan temboloknya, kerjanya terlalu berat, Pak. Gitu. Ya. Nah, seperti saat ini udah 3, kita kasih lagi 4, kita kasih lagi 1 lagi 5, Pak. 5. Nah, ini fungsi minyak ikan itu yaitu untuk ini, Pak, untuk merangsang nafsu birahi. Juga kacang hijaunya juga fungsinya akan sama, Pak. Ini selain untuk merangsang nafsu birahi, juga untuk menjaga kesehatan burung tersebut, Pak. Nah, setelah kita mandikan, kita kasih suplemen seperti minyak ikan, terus kacang hijau, ya, baru kita taruh ke kandang, Pak. Ke kandang penjodohan. Contohnya seperti ini. Ini saya menyiapkan 2 kandang, Pak. Oh, gitu ya? 2 kandang, iya. Nah, 2 kandang kita taruhkan seperti ini. Terus satunya juga akan sama, Pak. Kita mandikan dengan proses yang sama, Pak. Tapi yang jantan atau betina itu? Jantan, Pak, jantan. Kalau ini betinanya, Pak. Ini betinanya. Dengan proses yang sama, Pak.
Proses apa kita mandikan hanya sekedar basah aja. Nah, fungsinya untuk dimandikan ini supaya burung tersebut merasa kedinginan sehingga tidurnya akan mulai berdempetan, Pak. Nanti akan mendekati pasangannya, Pak. Pasangannya. Nah, kita kasih minyak ikan. Ya. Ini minyak ikan yang sudah kita rendam air, Pak ya. Sudah mulai empuk dan licin. Empuk dan licin. Ya, ini pemirsa Mas Bayu mempraktekkan. Kita urut lehernya supaya benar-benar masuk ke temboloknya, Pak. Nah, ini sudah masuk. Terus kita kasih kacang hijau yang sudah direndam 1 hari, Pak. Seperti yang pertama tadi. Iya, betul. Sebanyak 5 biji, Pak. Kalau tadi yang minyak ikan juga cukup 1 saja. Cukup 1 aja, Pak. Istilahnya seminggu sekali nih, Pak. Kita kasih ini. Sekali. Iya, seminggu sekali. Setiap akan menjodohkan gitu. Iya, betul sekali. Akan menjodohkan atau untuk persiapan lomba juga pun bagus juga, Pak, minyak ikan. Kebetulan ini kan sore hari ya, betul. Pak Bayu ini. Apakah ini waktu sore hari ini tepat untuk penjodohan atau gimana ini? Waktu untuk penjodohan atau gimana? Waktu sangat tepat sekali, Pak. Untuk penjodohan itu sore hari sekitar pukul 5, Pak. Pukul 5 ini waktu yang bagus sekali untuk penjodohan, Pak. Nah, seperti ini kita kasihkan ke kandang yang berbeda, Pak. Berbeda. Ini fungsinya yaitu supaya satu burung dengan burung lainnya itu tidak akan terjadi kecroh, Pak, atau tarung. Ya, karena untuk menjodohkan burung yang cukup usia atau burung yang istilahnya sering kita crossingkan itu harus proses penjodohan seperti ini, Pak. Ini kalau bisa ada yang satu kandang itu tengahnya ada singgetnya, Pak. Oh gitu ya, iya, sekat gitu ya. Ada sekatnya. Ini cara istilahnya untuk mengetahui burung tersebut satu sama lainnya sudah mulai saling tertarik, yaitu tidurnya udah mulai berhimpitan, Pak. Sudah berhimpitan sekitar paling tidak sekitar 5 hari sampai 1 minggu, Pak. Setelah diketahui tidurnya mulai berhimpitan, ini bisa mulai dicoba, Pak. Dicoba dijadikan satu atau singgetnya kita ambil, Pak. Nah, selama istilahnya penjodohan dijadikan satu, burung tersebut tidak melakukan perlawanan, berarti burung ini sudah mulai jodoh, Pak. Tinggal kita tunggu kapan saatnya mereka mulai didis-didis, kapan saatnya mereka mulai loloan sampai istilahnya melalui perkawinan, Pak. Jadi cukup sederhana gitu ya, bisa sederhana sekali, Pak. Tapi walaupun sederhana, istilahnya kalau kita nggak tahu karakternya, itu bisa mengakibatkan salah satunya mati, Pak. Iya, karena entah jantan entah betina ini ada sifatnya kanibal, Pak. Ada galak sekali, Pak, itu. Posisi Mas Bayu di mana ini? Ini saya posisi ada di Jalan Imogiri Timur, kilometer 13, Perum Bumi Trimulya Permai, Blok 3 nomor 1 Sintek, Jetes, Bantul, Yogyakarta.